Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Agustinus Prinsen Farelno Yoses, kemudian saya Muhammad Adrian Ronaldi, M. Faruk Maulana, dan juga Bagus Adi Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait penggunaan algoritma ANN dalam klasifikasi penyakit jantung. Oke, pertama kita lakukan import dulu package-package yang dibutuhkan. Adapun pertama kita melakukan import package Pandas menjadi PD, kemudian NumPy sebagai NP, kemudian Matplotlib sebagai dengan PLT, kemudian Seaborn, SNS, dan juga import ke Rust. Oke, lalu dari package skitlearn.matrix-nya kita import F1 score. Dari skitlearn preprocessing-nya kita ambil label encoder. Dari skitlearn model selection kita ambil train test split. Dan dari skitlearn preprocessing itu kita ambil standar scaler-nya. Kemudian dari skitlearn matrix-nya kita ambil confusion matrix. Dari keras models kita ambil sequential. Kemudian dari keras layers-nya kita ambil dense-nya. Lalu setelah kita mempersiapkan package tadi, selanjutnya kita import datasetnya yang sudah ada yaitu heart.csv itu tadi, kita masukkan ke dalam variabel dataset, lalu kita lakukan read data dari file heart-nya itu menggunakan pd.read.csv, kemudian kita buat dataset lainnya menggunakan function len untuk mengambil panjang dari dataset. Kemudian kita lakukan print untuk menampilkan datasetnya. Lalu selanjutnya ini kita menghitung jumlah berdasarkan gendernya. Jadi kita klasifikasi dulu di sini jumlah datanya berdasarkan gendernya. Kita buat variable sex. Kemudian di mana variable sex ini kita isi dengan SMS confloat dari dataset kita bagi dari sex. Kemudian labelnya adalah count. Kemudian ada variable mf yang mana mengisi dataset dari sex dari value yang diambil, value counts-nya. Lalu ditampilkanlah male sebagai M-nya tadi dan female-nya F. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu data set ilog. Kita simpan ke dalam variabel x. Dalam variabel tersebut menyimpan value-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada variabel y. Dalam variabel y kita simpan dataset ilog dot values-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu encoding data kategori, di mana kita membuat variabel label encoder x1 yang berisi label encoder, function label encoder yaitu, terus kemudian lanjut yang selanjutnya yaitu ada variabel y yang dimana di dalam variabel tersebut kita isikan label encoder x y fit transform y. Lalu yang selanjutnya yaitu membagi dataset menjadi training data dan test data. Adapun variabel-variabel di dalam training data test data tersebut yaitu antara lain xtrain, xtest, ytrain, ytest itu sama dengan train test speed, xy test size sama dengan 0,2. Lalu yang selanjutnya ada random state yaitu bernilai 0. Yaitu yang selanjutnya lagi yaitu SC. SC ini berisi standar scalar. Yang selanjutnya xtrain. Xtrain ini berisi SC fits transform xtrain. Lalu yang selanjutnya lagi yaitu xtest berisi SC transform xtest. Lalu langkah selanjutnya lagi kita tampilkan data xtrain-nya sehingga ditampilkan data berupa array ya, seperti yang tampil di dalam outputnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya begitupun variable xtest. Variable xtest ini kita tampilkan juga itu menghasilkan output berupa data array
Bisa kita lihat di sini ya, banyak sekali data array yang muncul kayak gitu. Lalu yang selanjutnya lagi, yang selanjutnya lagi yaitu ada classifier. Nah, dalam variabel ini kita isikan sequential function. Lalu yang selanjutnya yaitu kita menambahkan input dan lapisan tersembunyi pertama itu dengan cara classifier dot add kemudian tense. Lalu dalam parameternya yaitu ada dua parameter yaitu units dengan value 16, lalu activation bernilai relu. Lalu yang selanjutnya lagi yaitu menambah lapisan kedua seperti untuk langkah-langkahnya seperti yang di atas ya, yaitu classifier add tense unitnya 16, activation-nya yaitu relu. Lalu yang selanjutnya lagi yang terakhir yaitu menambahkan layer output. Untuk menambahkan layer output yaitu dengan cara classifier.add tense lalu unitnya kita isi satu, kemudian activation-nya itu sigmoid. Oke, yang selanjutnya Oke, untuk yang selanjutnya kita melakukan classifier compile dengan optimizer, dengan parameter optimizer, lalu loss dengan binary cross entropy, dan matriksnya adalah akurasi. Jadi yang kita ukur adalah akurasinya. Lalu selanjutnya yaitu variabel history. Kita melakukan classifier dan kita melakukan fit mulai dari xtrain dan ytrain, lalu batch size-nya itu 100 dan jumlah epoch atau iterasinya itu ada 150. Nah, jadi hasilnya adalah sebagai berikut, mulai dari epoch 1 sampai ke 150 itu hasil akurasinya akan berbeda-beda. Bisa kita lihat sampai epoch, semakin tinggi epoch akurasinya semakin bertambah, mulai dari yang awalnya 0,6 sampai 0,8. Oke, lalu selanjutnya kita memprediksi hasilnya. Itu kita simpan di variabel y prediksi dengan menggunakan classifier.predict dari nilai dari x-test. Lalu kita memprediksi apakah hasil prediksinya itu lebih dari 0,5. Selanjutnya kita membuat matriks. Setelah kita menyimpan y prediksinya itu, kita membuat variabel yaitu cm itu dari confusion matrix dari hasil y test dan y prediksi. Oke, untuk selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ini adalah suns.headmap. Ini membuat foto yang dari grafik ini ya, atau plot gambar ini akan masuk pada file tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah menghitung akurasi menggunakan library F1 Score dengan kita mendapatkan hasil yaitu 0,835 dan seterusnya ini dari hasil F1 Score untuk y-test dan y-prediksi tadi. Dan ini adalah plot grafik yang kita dapatkan dari yaitu PLT plot range sampai 150 dan histori akurasi. Tergantung histori akurasi yang didapatkan. Dan juga di sini ada kita memberi titel atau nama judulnya, y-labelnya akurasi, dan juga epoch-nya itu di X, dan lalu PLT show adalah untuk menampilkan grafik tersebut. Dan selanjutnya ini adalah menentukan history loss-nya dengan PLT range sama dengan 150, dan untuk loss-nya juga dengan y-label-nya itu kita memberi namanya yaitu loss, dan PLTX label-nya itu dengan memberi epoch, dan lakukan
show atau menampilkan plot grafik tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kelompok kami, untuk memenuhi tugas kelompok yang Bapak berikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.